Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Wah, akhirnya kita liburan ke pantai. Thank you, Pak. Kita instastory dulu. Serem banget kan kalau dihadapkan situasi kayak tadi, di mana kita dimungkinkan menghadapi situasi bencana alam tsunami. Seperti apa ya kelanjutan video tadi dan bagaimana sebetulnya cara meminimalisir resiko bencana alam tsunami? Simak videonya sampai selesai ya, karena kali ini Pak Roni akan menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami dan bagaimana mitigasi bencana alam tsunami. Oke, Pak Roni akan mulai dari kenapa sih negara kita sering sekali terjadi bencana alam tsunami, apalagi sampai menelan banyak korban jiwa. Pada tahun 2018 saja, tsunami pernah terjadi di Palu dan Donggala, sampai menelan 384 korban jiwa. Lalu ada juga nih tsunami di Aceh pada tahun 2004, akibat gempa bermagnitudo 9,3. Tinggi gelombang tsunami-nya nih saat itu sampai mencapai 35 meter. Dan korban jiwa mencapai 160.000 jiwa. Nah, sekali lagi kenapa kita sering terjadi bencana alam tsunami? Seperti yang kita tahu bahwa negara kita itu secara geologis terletak pada 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng inilah yang terus bergerak dan terus mengalami tabrakan yang menyebabkan gempa bumi. Nah, negara kita ini juga merupakan negara yang dijuluki sebagai Ring of Fire atau lingkaran api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Lalu apa sih sebenarnya tsunami itu? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya ombak. Saat itu orang-orang Jepang ketika setelah terjadi tsunami, mereka akan pergi ke pelabuhan untuk melihat seberapa parah dampak kerusakan dari akibat tsunami tersebut. Nah, jadi tsunami merupakan gelombang besar yang dihasilkan oleh gempa bumi di dasar samudra, letusan gunung api atau longsoran massa batuan di sekitaran basin samudra. Oke, dan sekarang Pak Roni akan jelasin tentang bagaimana proses terjadinya tsunami lewat augmented reality-nya dari Assembler Studio. Sebelumnya kita perlu QR code dulu kan, dan Pak Roni akan coba mengeluarkan QR code-nya yang ada di CD, yang ada di dalam HP ini, untuk kita lakukan scan dan akan tadi muncullah yang namanya proses terjadinya tsunami. Dan kita akan coba seperti ini agar nanti dia QR code-nya dapat keluar. Nah, kita sudah punya QR code-nya ya. Dan kita akan lakukan scan seperti ini agar kita bisa memunculkan dari Assembler Studio tentang bagaimana proses terjadinya tsunami. Dan kita akan tap. Jadi kalian tebak, ini tsunami tektonik atau tsunami vulkanik? Ya, ini merupakan tsunami vulkanik akibat bongkahan dari letusan Gunung Merapi ya. Jadi terjadinya bongkahan, kemudian terjadinya gelombang pasang air laut, dan nanti di sini rumah-rumah yang ada di wilayah pesisir pantai ini akan tersapu. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan ke kalian semua bagaimana cara meminimalisir akibat dampak dari bencana tsunami ini yang disebut sebagai mitigasi bencana. Mitigasi bencana sendiri merupakan semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum suatu bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Nah, seperti itu anak-anak, dan Bapak di sini punya beberapa pernyataan yang akan kita klasifikasikan bersama, yang mana yang termasuk pernyataan bagian dari mitigasi non-fisik dan yang mana yang bagian dari mitigasi fisik untuk meminimalisir dampak dari bencana tsunami ini. Nah, pernyataan-pernyataan ini akan kita klasifikasikan sama-sama ya. Kalian berpikir juga, kalian tebak juga mana pernyataan ini yang masuk ke mitigasi non-fisik dan yang mana yang masuk ke mitigasi fisik. Kita mulai dari pernyataan pertama, yaitu perlindungan daerah pantai dengan sabuk hijau. Termasuk ke dalam? Ya, termasuk ke dalam mitigasi fisik. Jadi, mitigasi dengan sabuk hijau ini merupakan sebuah mitigasi, yaitu dengan cara menanam vegetasi-vegetasi yang mampu menahan
gelombang, meminimalisir besarnya gelombang dari tsunami tersebut. Lalu yang kedua adalah bangunan sipil penahan tsunami. Ya, tentu saja kalau yang namanya bangunan ini bagian dari mitigasi fisik dari bencana. Lalu ada juga memetakan tingkat kerawanan daerah tertentu. Ini bagian dari mitigasi non-fisik tentu saja ya. Lalu ada juga sosialisasi tentang bencana tsunami. Ini bagian dari mitigasi non-fisik dan sistem peringatan dini. Jadi dibuatkan sistem peringatan dini. Coba ini merupakan pernyataan yang masuk ke yang mana? Ya, masuk ke mitigasi fisik, yaitu membuat suatu sistem peringatan dini seperti belnya, seperti sirenenya. Lalu ada juga bangunan sipil untuk evakuasi, yang ini masuk ke dalam mitigasi fisik juga. Yang terakhir adalah pernyataan tentang simulasi bencana tsunami, dan ini merupakan bagian dari mitigasi non-fisik dari bencana tsunami, di mana seluruh masyarakat kemudian diedukasi, dan setelah diedukasi masyarakat tersebut dilakukan simulasi-simulasi bagaimana kalau terjadi tsunami. Nah, bagaimana kalian sudah menebak dengan benar seluruh pernyataan ini dan masuk ke kategori mana? Apakah mitigasi fisik dan non-fisik? Oke. Pernyataan-pernyataan tadi mengakhiri video pembelajaran ini. Nah, itu saja anak-anak video pembelajaran kita kali ini. Jadi mulai sekarang kalian sudah tahu ya apa itu bencana tsunami dan bagaimana mitigasi bencana tsunami. Dan Bapak akan tutup dengan video awal tadi, kelanjutannya seperti apa ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.